Pembicara pagi hari ini kita semuanya masih muda-muda semua ya. Jadi masih under 30 semua, termasuk moderatornya. Jadi nanti teman-teman bisa banyak tanya ya. Jadi kalau kami lihat kemarin pesertanya dari pendaftar alhamdulillah bisa sampai hampir 400 peserta yang mendaftarkan diri di acara hari ini. Jadi dan kami lihat juga acaranya pesertanya juga beragam ya, dari mahasiswa terutama paling banyak, kemudian ada juga dari industri, kemudian dari dosen dan juga teman-teman SMA ini, teman-teman SMA dan SMK juga ada di sini. Jadi lengkap, memang itu tujuan kami yang utama ya. Jadi kita benar-benar mau mengenalkan sebenarnya profesi automation engineer itu seperti apa dan bagaimana prospeknya di dunia karir dan di dunia usaha. Jadi kami pembicara pada hari ini mewakili industri, praktisi, kemudian mewakili pengusaha ya. Jadi dan mewakili akademisi. Jadi ada dosen, dan kebetulan untuk pembicara ketiga yang dosen ini ada pergantian ya, yang awalnya akan diisi oleh Bapak Rian, karena ada kendala satu lain hal, digantikan oleh Pak Agus Kumaydi, yang mana ini juga Pak Agus Kumaydi ini luar biasa juga, nanti akan mewakili dosen dan juga wirausahawan ya. Jadi lengkap ini, wirausahawan yang juga akademisi seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk menyingkat waktu ya, kita bisa langsung masuk ke materi. Pagi hari ini akan diawali oleh Bapak Pramastya, atau saya akan panggil Mas ya, Mas Pram. Ya Pak Pram nanti akan membicarakan tentang dunia praktisi industri, utamanya adalah otomasi. Yang kebetulan Pak Pramastya ini bekerja di Astra Daihatsu Motor ya, di ADM, dan memulai karir ya dari junior engineer hingga sampai sekarang sudah jadi manajer ya Mas ya. Nah, kemudian juga Mas Pramastya ini adalah Mas Pramastya alumni Teknik Otomasi juga, angkatannya di bawah saya setahun ya, jadi angkatan 2010. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Pramastya memberikan presentasinya. Monggo. Terima kasih Mas Moko atas kesempatannya. Saya coba share screen dulu ya, sebentar. Oke, bisa melihat semuanya? Bisa Mas, bisa. Oke. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Alumni Teknik Otomasi yang bersinergi dengan teman-teman Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi serta pihak kampus ya, yang diwakili oleh Pak Imam ya Pak. Terima kasih Pak Imam. Jadi kalau dilihat dari demografi pendaftar sih sekitar 300 sampai 400 orang. Jadi sebenarnya ini berasal dari berbagai kalangan ya, mulai dari pelajar, mahasiswa, dosen, entrepreneur, bahkan sampai praktisi ya. Jadi saya pikir sih pintu diskusi kali ini harus dibuka seluas mungkin supaya kita dapat mendapat insight yang baik, karena masing-masing orang pasti mempunyai experience-nya masing-masing. Oleh karena itu, coba kali ini izinkan saya untuk mengawali sharing pada kali ini dengan tema The Future of Automation Engineer. Oke, sebelum jauh kita diskusi, ya, saya coba perkenalkan diri saya, yaitu nama saya Pramastya, biasa dipanggil Pram. Saya dari lahir hingga lulus SMA berdomisili di Ngawi. Kemudian di tahun 2010, saya melanjutkan studi, tepatnya di D4 Teknik Otomasi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kemudian lulus di tahun 2014. Dan alhamdulillah 2014-nya saya diterima bekerja di PT Astra Daihatsu Motor untuk divisi Karawang Engine Plant, dan sekarang saya menempati posisi Engineer Supervisor dengan spesialisasi yaitu Digital Transformation. Oke, ini sedikit overview dari pokok bahasan kita hari ini, mulai dari introduce tentang manufacturing proses, kemudian kita juga akan membahas tentang kondisi industri manufaktur hari ini, terkait krisis ekonomi maupun pandemi COVID-19, kemudian serta bagaimana penerapan industri 4.0 di Indonesia, lalu
sebenarnya ada opportunity atau tidak sih dengan kondisi seperti ini yang bisa kita ambil. Oke, saya lanjut, sedikit saya jelaskan tentang tempat saya bekerja, yaitu PT Astra Daihatsu Motor. Astra Daihatsu Motor adalah agen tunggal pemegang merek mobil Daihatsu di Indonesia. Sebagai ATPM, ADM merupakan perusahaan yang berhak mengimpor, merakit, dan membuat kendaraan bermerek Daihatsu dan Toyota. Kemudian sedikit kita mulai pembahasan siang kali ini membahas tentang manufacturing proses. Jadi manufacturing proses sendiri terdiri dari beberapa step. Yang pertama step dari supplier. Nah, kenapa ada supplier? Karena si factory sendiri, manufacturing itu tidak bisa menyiapkan semua kebutuhan raw material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi membutuhkan supplier. Kemudian supplier melakukan proses supply raw material sesuai dengan requirement atau kebutuhan dari manufacturing proses untuk dilanjutkan ke proses produksi. Nah, proses produksi ini sebenarnya sangat panjang sekali flow prosesnya. Nah, kalau di slide saya contohkan yaitu flow proses di automotive manufacturing factory. Nah, di sini proses produksi dimulai dari casting proses, kemudian machining, kemudian setelah selesai machining ada proses perakitan. Setelah proses perakitan engine, kemudian ada proses painting, kemudian proses welding. Setelah itu ada final inspection check sebelum dikirim ke customer. Nah, bagaimana dengan kondisi manufacturing industri hari ini? Nah, sebenarnya kondisi manufacturing hari ini memang memiliki tantangan yang sangat berat. Dengan fase normal condition saja, sebenarnya manufacturing industri ini sudah dihadapkan dengan krisis ekonomi yang menyebabkan raw material cost yang melonjak naik, bahkan beberapa area memerlukan extra cost untuk impor dari luar negeri. Kemudian belum lagi naiknya nilai salary increase yang memang lumayan besar setiap tahunnya, dan selain itu juga isu global warming yang memaksa industri untuk melakukan proses yang ramah lingkungan. Nah, ditambah lagi tiba-tiba shockwave atau gelombang badai datang, yaitu pandemi COVID-19 yang berefek pada roda ekonomi yang berputar, cenderung sebenarnya melambat tapi cenderung berhenti, yang berdampak pada isu resesi ekonomi karena daya beli masyarakat yang menurun drastis. Ya, sebenarnya meskipun kita lihat 2 bulan terakhir ini, kita melihat geliat roda ekonomi menunjukkan tren positif. Tetapi memang harus disikapi dengan cara yang tidak biasa. Seperti biasanya, contohnya kita harus selalu menjaga jarak, kemudian kita dianjurkan untuk work from home, teman-teman pelajar ataupun mahasiswa juga dianjurkan untuk studi jarak jauh atau belajar di rumah. Begitu juga di area pabrik dan perkantoran yang dibatasi dengan hanya diperbolehkan work from office itu hanya 50% dari total kapasitas. Itu pasti sedikit banyak mengganggu siklus produksi ataupun siklus bisnis yang terjadi di industri manufaktur. Tetapi sebenarnya semua fase ini, baik fase normal condition yang disebabkan oleh krisis, global warming maupun pandemi COVID-19 ini bisa disikapi dengan penerapan industri 4.0 secara masif dan tepat. Karena memang sangat relate dengan kondisi yang sekarang, di mana kita dapat memanfaatkan penerapan industri 4.0. Contohnya kita dapat membuat e-commerce sendiri misalnya, ataupun pengoptimalan proses otomatis dan paperless di factory, serta penerapan sistem kontrol jarak jauh yang memudahkan kita untuk work from home, tetapi tetap dapat memonitor pekerjaan dengan cepat dan tepat. Oke, saya coba cerita dulu tentang industri 4.0 ini berawal dari mana. Jadi industri 4.0 ini berawal dari Jerman di tahun 2013. Kemudian digaungkan kembali kepada seluruh negara yang termasuk di anggota Industrial Internet Consortium di tahun 2015. Nah, Indonesia sendiri mulai merumuskan di tahun 2018 dengan tagline Making Indonesia 4.0
oleh Presiden RI dan dilanjutkan pada tahun 2019 itu dimulai dengan proses development yang digawangi oleh Kementerian Industri yang melakukan pembinaan pada perusahaan secara masif di semua lini bisnis. Nah, skema development dari Kementerian Perindustrian sendiri itu dimulai dari assessment di semua area manufacturing, kemudian piloting, jadi pilot project, salah satunya Lighthouse di PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Nah, ini fungsinya kenapa ditunjuk Lighthouse? Jadi Lighthouse ini tujuan benchmark atau percontohan semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk mencontoh penerapan industri 4.0 yang ada di Schneider Electric ini. Nah, tahap yang disasar oleh Kementerian Industri itu ada dua. Yang pertama adalah manager digital transformation yang diharapkan sebagai project leader untuk penerapan di pabriknya masing-masing. Kemudian